Yang kami hormati Wali Kota Ambon dan pimpinan SKPD Kota Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Ketua dan Bapak Ibu Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan persidangan ke-42 Klasis GPM Kota Ambon tahun 2018. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Bapak Wali Kota Ambon yang kami hormati, Ketua Klasis Kota Ambon beserta staf Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, pimpinan jemaat dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Tema bersama-sama mengadvokasi hak hidup manusia dan alam semesta untuk hidup berkelanjutan yang semakin bermutu. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, sebagai Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, tentunya saya secara pribadi, staf dan jajaran kepolisian di wilayah Kota Ambon yang tercinta ini mendukung terselenggaranya persidangan Klasis Kota Ambon tahun 2018. Dan saya menyambut baik kedatangan Bapak dan Ibu peserta sidang dan undangan di Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa Polres Ambon siap mengawal proses persidangan ke-42 Klasis Kota Ambon sampai dengan selesai. Yang kedua, bagi peserta sidang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk dapat menggunakan momen persidangan saat ini sebagai wujud konsolidasi dalam pertumbuhan iman dan bergereja. Yang ketiga, kiranya pertumbuhan kehidupan bermasyarakat dalam lingkup Klasis Kota Ambon akan menjadi contoh dan toladan, utamanya sebagai generasi muda yang dapat menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan tentram dengan menampilkan terobosan-terobosan baru di masyarakat yang bernilai dan dapat membawa suatu perubahan. Demikian sekabur sirih dari saya pada persidangan ke-42 Klasis Kota Ambon saat ini. Selamat bersidang. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Maret 2018. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih mengucapkan selamat datang bagi jemaat dan undangan serta peserta persidangan Klasis Kota Ambon ke-42 Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, serta selamat memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-6. Engkau keluh Hosana bagi anak Daud. Hosana diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan.
yang berlawanan dengan kehendak-Mu dan terpengaruh dengan berbagai godaan di sekitar kami, sehingga kami melakukan berbagai kejahatan, baik di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat maupun di dalam hubungan dengan Tuhan. Tak henti-henti menimpa kami, hendak menegur dan menguji iman percaya kami. Berserah hidup dan mengandalkan Tuhan pun menjadi sikap iman kami yang kadang kendor. Berilah petunjuk-Mu dan tuntunlah kami ya Tuhan. Allah di tangan Yesus aman pelukannya. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 2 Sahabat Lama 165 ayat 1 dan 2. Dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9.
Bagian firman Tuhan yang akan dibaca terdiri dari yang pertama, Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan bagian yang kedua, Injil Matius 10 ayat 5 sampai 15. Bila bacanya sudah ditemukan, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit bagi keselamatan manusia dan semua ciptaan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami agar dapat mengerti, menghayati, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari dan dalam persidangan klasis ke-42 ini. Keluaran 18 ayat 13 hingga yang ke-27 dengan perikop pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain." Pembacaan yang kedua terdapat pada Matius 10 ayat 5 sampai ayat 15. Di bawah perikop, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samarinda, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila mendengar perkataanmu, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Pagi baik, ina Bapak saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ina Bapak saudara sekalian, sebelum ketemu sama-sama
merenungkan dua bagian yang sudah ketong baca tadi, beta ingin mengajak ketong semua untuk balik muka kiri kanan, lihat siapa di muka, siapa di belakang, lalu berikan senyum yang paling manis dan ucapkan Tuhan memberkati Anda. Sama-sama. Tentu saja kalau hari ini ketong mau memasuki satu event yang disebut dengan sidang klasis Kota Ambon yang ke-42, ketong sedang mempersiapkan diri untuk satu percakapan, satu wilayah, satu tempat, satu forum di mana ketong semua akan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk melihat apa yang sudah ketong buat selama 1 tahun atau selama waktu-waktu pelayanan yang sebelumnya, dan juga mempersiapkan ketong diri untuk melihat apa yang mesti ketong buat berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Dan tentu saja kalau ketong bilang mengenai segala sesuatu yang sudah terjadi, beta bisa juga mengatakan bahwa bukan hanya pengalaman-pengalaman keberhasilan, ada pengalaman-pengalaman kegagalan. Bukan hanya kebahagiaan yang ketong rasakan, tapi juga ada kekecewaan. Bukan hanya ada sukacita, tapi juga ada duka cita yang ketong rasakan. Dan semua itu bisa ketong hindari. Semuanya hanya bisa ketong terima sebagai bagian dari perjalanan ketong hidup selama waktu yang telah Tuhan berikan sampai oras ini. Dan tanggal itulah, kalau hari ini ketong bersama-sama baku dapa, berkumpul, berjumpa, itu bukan sekedar kewajiban karena hari ini adalah hari Minggu dan ketong mau ibadah, atau bersamaan juga dengan persiapan atau pembukaan sidang klasis Kota Ambon yang ke-42. Bukan hanya itu, tapi ketong ingin merayakan kehidupan ketong semua dan kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada ketong semua dalam berbagai pengalaman. Pengalaman yang manis maupun juga pengalaman yang pahit. Pengalaman sukacita maupun juga pengalaman dan duka cita. Dan tanggal itulah ketong ingin memulai juga dengan saling memberikan senyum. Sebab apa? Duka cita tidak bisa ketong hindari. Kegagalan tidak bisa ketong hindari. Semuanya itu akan tercatat menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman hidup ketong semua. Yang bisa ketong lakukan adalah melihat apa yang harus ketong pelajari, apa yang harus ketong hayati di dalam setiap pengalaman-pengalaman tersebut. Beta ingin mulai dengan satu cerita yang terjadi beberapa hari yang lalu. Di antara sekian banyak cerita, ada cerita yang beberapa hari lalu menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, yaitu berpulangnya seorang fisikawan kelas dunia bernama Stephen Hawking. Mungkin ada yang dari kita belum tahu siapa Stephen Hawking itu, tetapi hampir di dalam setiap pemaparan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi dan ilmu perbintangan dan fisika, Stephen Hawking meninggalkan satu warisan yang luar biasa dengan berbagai macam temuan-temuannya. Beta tidak akan membicarakan apa saja temuan-temuannya, tetapi ada beberapa istilah-istilah kunci yang kemudian menjadi kata kunci di dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang melampaui realitas yang bisa kita lihat pada saat ini. Dan salah satu pernyataan Stephen Hawking yang sangat terkenal adalah, lihatlah ke langit, lihatlah bintang-bintang, jangan melihat ke bawah kakimu. Dia mau mengajak ketong semua untuk melihat bahwa ada misteri yang belum terpecahkan, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memecahkan misteri demi misteri itu. Dan itu sebabnya dia mengeluarkan satu teori yang luar biasa yang disebut dengan black holes, lubang hitam, yang darinya dia mengatakan manusia bisa memasuki dimensi lain dari alam semesta ini. Lihatlah bintang-bintang, masih banyak persoalan-persoalan, masih banyak hal yang belum kita pecahkan. Jadi karena itu, kerendahan hati itu diperlukan. Sebab apa? Masih banyak misteri, masih banyak rahasia yang belum terpecahkan oleh bahkan ilmu pengetahuan manusia. Dari temuan-temuannya tersebut, Stephen Hawking mendapatkan banyak sekali penghargaan. Tetapi yang menarik, Ina Bapak Saudara sekalian, bukan kepada teori yang dilahirkan oleh Stephen Hawking. Yang menarik adalah teori-teori besarnya lahir justru
di atas kursi roda. Dia menderita satu jenis kelumpuhan yang menyerang seluruh bagian tubuhnya kecuali otaknya, sehingga dia tidak bisa menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Dan pada waktu umur 21 tahun, dia divonis oleh dokter bahwa dia hanya bisa punya umur 2 tahun. Stephen Hawking membuktikan bahwa dokter salah. Dia hidup selama 55 tahun dalam kondisi kelumpuhan total. Teori-teori besarnya lahir justru di atas kursi roda. Hanya dengan menggunakan bantuan komputer yang hanya menggunakan kedipan mata, dia menulis puluhan buku yang mengubah perspektif ilmu pengetahuan, sudut pandang ilmu pengetahuan dunia sampai pada saat ini. Dan dia meninggal beberapa hari lalu pada usia 76 tahun. Dia mematahkan diagnosa dokter bahwa dia hanya bisa hidup 2 tahun setelah dia divonis menderita penyakit kelumpuhan total semacam itu. Inamun saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat dari cerita? Sedikit cerita dari perjalanan Stephen Hawking ini, yaitu bahwa antusiasme, harapan itu melebihi segala-galanya. Apapun yang dikatakan orang, dia tetap meletakkan antusiasme pada hidupnya. Dan kehidupannya itu diletakkan penuh-penuh pada pengharapan. Tetapi pengharapan bukanlah sekedar tutup mata, lipat tangan, atau tikam lutut. Pengharapan bagi Stephen Hawking adalah terus berpikir, memecahkan rahasia demi rahasia perubahan yang terjadi, dan juga cermat serta berhikmat di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Sedang klasis Kota Ambon ke-42 akan berlangsung. Mari kita buka hati dan hidup kita semua, terutama kepada para peserta, untuk melihat apa yang sudah kita buat di dalam waktu-waktu yang lampau, tetapi juga apa yang harus kita antisipasi menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan kenyataan yang sedang kita alami dan kita jalani pada saat ini. Pengalaman menjadi kata kunci bagi kita semua. Seberapa jauh pengalaman-pengalaman itu kita pelajari dan menjadi tolak ukur bagi kita untuk melakukan pelayanan kita di masa depan, maka itulah yang akan menjadi catatan bagi kita semua. Keluaran dan Matius tidak memberikan jalan keluar, tetapi Keluaran dan Matius memberikan perspektif bagaimana kita menjalani pelayanan itu sebagai edet Yahweh, hamba Tuhan yang hanya tunduk dan takluk di bawah kekuasaan Tuhan. Sehingga seluruh mekanisme pelayanan di dalam gereja Protestan Maluku pada tingkat klasis Kota Ambon adalah pelayanan karena kita tunduk di hadapan Allah. Kita hanyalah hamba Tuhan, edet Yahweh. Teti manis sayang katong semua, teti manis berkati katong semua, dan teti manis memberi hikmat agar supaya persidangan klasis ini menjadi persidangan klasis yang memuliakan Tuhan. Amin.
yang sana yang bisa kasih ancur, yang bisa bikin susah katong kehidupan ini. Sore depan mari datang pada Yesus, katong lakukan segala kesalahan ini supaya hidup menjadi baru, supaya hidup mau berpanjang dan diberkati Tuhan. Apa yang kurang katong minta dari Tuhan Yesus, masih ada jawaban darinya bila yakin dan percaya padanya. Percaya padanya, takkan ada rasa kebimbangan dalam hidup ini. Sebab Tuhan itu baik, Maha Pengasih dan Penyayang bagi sesama manusia. Sebab Tuhan itu baik, Maha Pengasih dan Penyayang bagi sesama manusia. Sebab Tuhan itu baik, Maha Pengasih dan Penyayang bagi sesama manusia. Bagi sesama manusia. Bagi sesama manusia. Segala puji dan syukur kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami rasakan, kami nikmati dan kami alami melalui perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai pada saat ini Tuhan mengantar kami untuk saling berjumpa satu dengan yang lain di dalam ibadah pada hari ini. Terlebih khusus Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami makanan, minuman, kekuatan, dan kesehatan, sehingga dengan semuanya itu kami boleh menjalani hidup kami dengan seluruh tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan di mana saja kami melakukannya, baik di dalam jemaat, di dalam gereja, maupun juga di tempat-tempat pekerjaan kami yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa melalui pengalaman-pengalaman itulah Tuhan sedang membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang tangguh dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang sama kami di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang Maha Kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu terimalah berkat janji penyertaan Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera.
Bapak dan Ibu dimohon kembali duduk karena kami akan melanjutkan acara.